Orang bijaksana. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal-Mu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mengakhiri khotbah di bukit, Yesus menegaskan bagi mereka yang mendengar pengajarannya dan melaksanakan pertobatan adalah mereka yang percaya bahwa diri mereka telah diselamatkan. Mereka telah mengawali kehidupannya dengan semangat dalam membangun dasar iman yang kuat, seperti merenungkan kitab suci, berlaku murah hati, melawan kecenderungan jahat, dan rela berbagi kasih dalam jemaat. Demikianlah kehidupan iman mereka jika berkaitan dengan persoalan dalam jemaat tetap kokoh dan tidak mudah runtuh. Yesus mengkritik dengan keras apa yang dilakukan para pengajar palsu yang mengatasnamakan dirinya, bahwa apa yang mereka lakukan, entah mengajar atau mengadakan mukjizat maupun pelayanan demi kepentingan jemaat, tidak menjamin rahmat Tuhan menyertainya. Sebab mereka hanya menyebut nama Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak-Nya. Demikian Yesus mengingatkan untuk memasuki kerajaan surga, hendaknya para murid memiliki iman yang sejati, bekerja lewat mendengarkan firman-Nya dan merenungkannya, serta mewujud nyatakan dalam hidup. Membaca dan berhitung adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh para pelajar. Namun akhir-akhir ini beredar di sosial media yang menampilkan beberapa pelajar tingkat menengah pertama dan atas yang tidak dapat membaca dan berhitung perkalian sederhana. Sungguh sangat mengkhawatirkan masa depan pendidikan di negara kita jika tidak segera dibenahi. Sebab
menguasai membaca dan berhitung dengan baik menjadi modal seseorang untuk berkembang, keterampilan maupun pengetahuannya. Anjuran Yesus supaya kita menaruh perhatian apa yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Yesus mengajarkan kepada para murid bagaimana seharusnya menjalani kehidupan di dunia supaya dapat menikmati kebahagiaan abadi. Yesus mengedepankan pada para murid dua pilihan. Setelah mendengarkan pengajarannya, para murid diajak untuk melihat dua kemungkinan. Menjadi orang bijak yang membangun rumah di atas batu, atau orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Tentu, Yesus berharap kepada para murid untuk bersikap bijak terhadap firman-Nya. Demikian pengikut Kristus dapat memiliki landasan yang kuat bagi imannya. Dengan ini, ia tidak akan mudah diguncangkan oleh segala macam kesulitan yang dihadapi sepanjang perjalanan hidup di dunia ini. Doa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, karuniakanlah hikmat kepada kami, agar kami tekun mendengarkan firman-Mu dan memahami sesuai kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan agar sanggup melaksanakan firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami ingin menjadi orang bijaksana yang memiliki dasar iman yang kokoh, sehingga tidak guncang ketika menghadapi tantangan iman dalam kehidupan ini. Amin.